Baik, adik-adik sekalian, kita mulai saja perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bergabung pada Jumat pagi ini dalam perkuliahan Kimia Zat Padat. Eh, Pertemuan keempat kita dalam kuliah BKM ya, secara daring. Jika kita ingat-ingat kembali, kita sudah eh, selesai ya dengan pengantar dari mata kuliah zat padat. Kita sudah belajar terkait perubahan wujud zat, yang salah satunya itu ada zat padat. Kemudian kita sudah juga mempelajari inspirasi zat padat yang ada di alam. Kemudian kita juga sudah melihat beberapa pemanfaatan atau teknologi zat padat. Nah, hari ini kita masuk lebih kimiawi ya. Kimia itu identik dia dengan ikatan ya, ikatan kimia. Jadi sifat dari materi apapun atau zat apapun yang ada di alam ini sebenarnya bawaan dari ikatan kimia yang ada pada senyawa-senyawanya gitu, atau antar atomnya. Nah, eh, perlu diketahui juga bahwa konsep ikatan dalam zat padat mungkin kemarin di pengelompokan struktur kita ada singgung sedikit ya, bahwa ikatan kimia dalam zat padat itu berbeda dengan ikatan kimia yang sering kita pelajari. Kita sering mempelajari ikatan kimia itu dalam wujud larutan atau wujud bias cair. Karena memang 90% reaksi kimia yang kita pelajari itu berada dalam wujud larutan atau zat cair. Maknanya sebenarnya memperbesar peluang tumbukan antar partikel sehingga reaksi itu bisa berlangsung lebih cepat. Ikatan kimia pun diilustrasikan seperti senyawa paling sederhana misalnya NaCl, ikatannya hanya ada antara Na dan Cl. Na garis satu atau di situ posisi elektron ikatan ya. Jadi itulah satu-satunya ikatan. Berbeda halnya dalam zat padat ya. NaCl ya. Na itu bisa punya ikatan ke banyak arah ya. Eh, Satu atom Na itu bisa punya 3 ikatan atau dengan 3 atom Cl. Cl itu bisa punya ikatan dengan 4 atom Na. Jadi itu ada sedikit perbedaan. Mungkin saya recall kembali eh, supaya tidak membingungkan. Mungkin ini adik-adik sekalian, ketika dia berwujud zat padat, anggap aja yang hijau ini atom Cl, atau atom F, atau atom Br, atau atom I, atau atom hidrogen ya. Yang warna ungu ini atom natrium ya, Na. Jadi Na itu coba lihat, Na itu bisa punya ikatan ke eh, Cl bisa sampai 4 ya. Satu atom Cl itu bisa punya ikatan ke Na sampai 3 gitu. Bahkan ada yang sampai 4. Nah, ini konsep ikatan yang ada dalam zat padat karena eh, kalau di larutan NaCl yang ionik ini kan kita ilustrasikan Na plus Cl minus, lalu ada ikatan antara keduanya.
ketika dia berada dalam zat padat, sifat plus dan negatif itu tetap ada. Dan ketika dia berikatan satu sama lain, itu tidak lagi mempertimbangkan orbitalnya. Jadi yang dipertimbangkan itu hanya eh, muatannya saja. Kita mengilustrasi begini, kalau ada Na di sini yang bermuatan positif, maka semua yang bermuatan negatif di sekitaran dia itu akan ada interaksi, akan ada ikatan. Ya. Jadi ilustrasinya sudah seperti itu, bukan lagi Na hanya bisa menerima satu elektron di orbital, kemudian Cl hanya bisa memberikan menerima satu elektron, Na bisa melepas satu elektron. Nah, itu konsep dalam larutan. Kenapa? Karena pengaruhnya kepada eh, reaksi kimia. Makanya zat padat itu tidak mudah bereaksi, adik-adik. Ya, ini zat padat tidak mudah bereaksi ya karena faktor itu. Garam dapur setelah terpecah, kamu nggak bisa nempelin lagi. Garam dapur ini, garam di dapur kalau ambil palu, ketok, kan halus dia, artinya partikelnya terpecah. Kalau Na dalam larutan, kita pindahkan sebagian ke gelas yang lain, lalu kita campurkan kembali, mereka bersatu kembali. Tapi kalau garam dapur yang sudah kita pecah, kalian gabung kembali, dia nggak bisa bersatu lagi. Tetap aja dalam bentuk terpecah-pecah itu. Makanya ini akibat konsep ikatannya positif negatif. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Jadi konsep ikatannya tidak sesederhana atau sebenarnya bukan tidak sederhana, tidak serumit yang ada di dalam larutan atau cairan. Baik, sekarang coba kita lihat jenis ikatan kimia yang ada dalam ruang lingkup zat padat. Jadi zat padat itu adik-adik ya, sesuatu yang berwujud padat. Tapi kalau kimia zat padat itu tidak sesimpel itu. Jadi tidak semua yang wujudnya padat itu masuk dalam kategori kimia zat padat. Ya. Artinya apa? Ada properti kimia yang membedakan satu zat padat dengan zat padat yang lain. Nah, adik-adik tahu ada banyak ikatan dalam senyawa kimia. Jadi ada senyawa kimia yang berikatan secara ionik, ada yang secara kovalen, ada yang secara kovalen koordinasi, ada yang secara logam, ikatan logam. Nah, dari 4 ikatan itu yang masuk dalam ruang lingkup kimia zat padat itu hanya 3. Jadi senyawa kimia yang secara nature-nya, secara alamiahnya berikatan ionik, yang secara alamiahnya berikatan kovalen, yang secara alamiahnya berikatan logam. Untuk kovalen koordinasi tidak masuk. Nanti ada alasannya. Jadi pas semua senyawa ikatan kovalen masuk kimia zat padat, belum tentu. Ya. Dia harus berwujud padat dulu. Jadi semua senyawa kimia pertama harus berwujud padat dulu pada kondisi normal, pada kondisi ideal. Artinya 1 atm 25 derajat Celcius. Nah, setelah eh, dia berwujud padat, kemudian ikatannya cuma boleh 3, ionik, kovalen, dan logam. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, salah satu wujud yang paling ideal untuk zat padat adalah susunan struktur partikel-partikel penyusunnya itu kristal. Ya. Jadi kristal itu maknanya partikel-partikel penyusunnya atau atom-atom penyusunnya itu rapi dan berulang. Berulang dalam artian Cl, Na, Cl. Ini kalau kita lanjut ke atasnya lagi, NaCl, NaCl, dan seterusnya. Lalu bentuk urutannya rapi, strukturnya rapi. Kalau dia kubus seperti ini,
maka ke bawahnya kubus lagi, ke kirinya kubus lagi, ke kanan kubus lagi, ke atasnya kubus lagi. Makanya dibilang kristal itu padatan di mana atom penyusunnya itu berulang, polanya berulang secara periodik dalam struktur 3 dimensi. Jadi ke segala arah ya, ke arah X, Y, Z dan seterusnya. Nanti ada lawannya. Kristal itu kan ada lawannya, namanya amorfus. Kita pelajari nanti gitu ya. Nah, ini wujud zat padat yang paling ideal. Jadi kalau adik-adik nanti mensintesis zat padat, ya, cobalah pertimbangkan kristalinitas. Ya, ini teoritisnya rapi seperti ini, walaupun nanti ada istilah kristalinitasnya 97%. Ada 3% yang di satu sudut tertentu itu kurang rapi, yaitu dimaklumi. Ya. Tapi jangan sampai kristalinitas hanya 20%. 80% itu nggak rapi, asal-asalan gitu disusunnya. Karena apa? Properti zat padat itu dipengaruhi oleh derajat kristalinitas. Semakin rapi susunan atomnya, maka dia semakin bagus. Nah, apakah partikel itu eh, terhubung tidak terbatas ya? Jadi ternyata konsep ikatan tidak serumit itu. Jadi zat padat yang kita lihat itu tidak tersusun oleh satu senyawa, tidak seperti itu. Jadi dia bertingkat namanya. Setiap senyawa NaCl, misalnya ini NaCl, 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 yang pertama adalah dari larut, seandainya dari larutan kita ubah dia menjadi padat, yang pertama dilakukan adalah dia berinteraksi antar satu senyawa atau satu molekul dari tiap molekul dari NaCl, ya, beberapa senyawa NaCl ini berinteraksi satu sama lain membentuk suatu unit. Ya, ini contoh nih satu unit. Ini kalau kita hitung kan ada sekitaran 15 Na, 16 Cl misalnya ya. Sorry, 12 Na, 13 Cl. Nah, eh, jadi ada sekitar belasan molekul dari atau senyawa dari NaCl itu bergabung, berikatan satu sama lain membentuk satu unit. Dalam kimia, unit itu disebut kisi. Pak, kenapa nggak langsung jutaan NaCl berikatan satu sama lain itu membentuk sebuah zat padat yang bisa kita amati, bisa kita pelajari, dan bisa kita manfaatkan. Karena ternyata adik-adik, unit ini ada pengaruhnya terhadap properti dari zat padat. Misalnya kristal NaCl, kalau adik-adik perhatikan, kristal NaCl itu bentuknya kayak kubus. Ya, kotak dia. Ternyata, kenapa dia kotak? Karena unit penyusunnya, ingat ya, unit ini terdiri dari beberapa senyawa NaCl. Unit penyusunnya itu bentuknya itu kubus. Nah, dalam skala makro atau dengan pandangan mata kita, kita tidak bisa melihat unit. Tapi dalam skala mikroskopik, dalam skala X-ray, X-ray itu bisa melihat unit ini deh. Jadi kalau adik-adik ada presentasi jurnal, lalu di jurnal itu ada dibahas data X-ray, sebenarnya yang dibaca oleh X-ray itu adalah unit ini. Dia melihat unit ini rapi nggak? Kalau rapi berarti spektra atau peak difraktogramnya itu bagus, runcing, ya, cantik begitu. Kemudian kalau unitnya bentuknya kubus, maka dia akan membaca di data X-ray itu, oh bentuknya ini kubus. Ya. Jadi yang dilihat sama X-ray itu unit ini. Dalam kimia disebut kisi. Ya.
Kotak ini ya hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, jadi kita belum mampu melihat pada level senyawa. Jadi belum ada instrumen yang mampu menembus pada level senyawa. Yang paling lumayan keren ya kayak X-ray, dia bisa menembus pada skala unit atau skala kisi. Gabungan beberapa kisi ini, ya, kisi ini sudah stabil untuk memunculkan sifat bentuk partikel, tetapi dia belum stabil untuk bisa menjadi wujud sebuah partikel. Jadi bergabunglah beberapa unit ini ke beberapa kisi ini, muncullah sebuah partikel yang bisa kita amati. Ini macam-macam cara orang mengilustrasi struktur NaCl di dalam bentuk zat padat. Kalau dalam cairan cukup tulis Na plus Cl minus, ya. Tetapi ketika berbicara wujud zat padat, nah kita biasanya menggambarkannya seperti ini. Ini 2 dimensi. Kalau yang bawah itu 3 dimensi. Jadi kira-kira begini deh. Jadi Cl minus, Na plus, tersusunlah dia rapi seperti ini. Nah ini kira-kira ilustrasinya. Jadi dari sebuah senyawa itu menyusunlah sebuah wujud kisi. Kisi itu dibayangkan 2 dimensi, kemudian gabungan beberapa kisi tersusunlah sebuah eh, kristal ya, sebuah partikel yang bisa kita amati. Jadi sel satuan, kemudian menjadi isi kristal ini molekul menjadi sel satuan kalau 3 dimensi seperti ini, kemudian menjadi sebuah kristal ya. Nah, ini sebuah wujud dari garis kisi dan ini titik kisi di sebuah kisi seperti ini, titik seperti ini, garis seperti ini. Ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi dianggap ada yang lebih kecil lagi antara kisi dengan senyawa, itu namanya sel satuan. Nah, jadi kristal ini, kisi kristal ini belum bisa berwujud zat padat karena dia masih sangat kecil sekali. Nanti gabungan beberapa kisi kristal ini saling terhubung satu sama lain menghasilkan sebuah partikel zat padat. Nah, jadi eh, dijelaskan kenapa bisa saling terikat ya antara satu kisi dengan satu sel unit, sel satuan dengan sel satuan yang lain sampai pada akhirnya menghasilkan sebuah kisi atau sebuah unit penyusun partikel zat padat. Itu dibilang begini, ikatan antar partikel-partikel ini atau antara kisi kristal ini itu akibat adanya energi potensial tarik-menarik muatan listrik dalam ruang. Ada Na positif, Cl negatif, Na positif, Cl negatif. Makanya dikatakan kalau sudah berbicara energi potensial, jadi mau ada positif dari siapapun tetap akan dia tarik. Ya. Jadi tarik-menariknya antara muatan negatif pada Cl minus dan muatan positif pada natrium. Jadi ruang-ruang yang dihuni oleh ion-ion tersebut disebutlah dengan kisi. Nah, jadi ruang yang dihuni oleh ion, ya kita bilanglah misalnya ukurannya seperti ini, ukuran kristal, ukuran kisi kristal. Jadi di dalam ruang kisi kristal terisilah beberapa Na positif dan beberapa Cl negatif. Nah, inilah disebut dengan kisi. Jadi di dalam kisi itu berkumpul beberapa muatan positif dari natrium dan beberapa muatan negatif dari Cl. Ya. Ini disebut dengan kisi kristal dari ikatan ionik. Ini ada beberapa contoh dari kovalen.
Ini hanya ilustrasi ya dari data instrumen kita mencoba menggambarkan. Tidak pernah ada orang yang mampu melihat dengan alat mikroskopi ataupun alat foto sampai pada struktur isi, tidak bisa. Jadi kita hanya mengilustrasikan. Ini hanya imajinasi dari seorang peneliti. Jadi kira-kira susunan molekularnya atau di level atomik atau level molekularnya itu seperti ini. Graphite ini ya, graphite itu arang yang sifatnya kristal, bukan arang amorfus. Ada intan seperti ini, ada kuprit itu Cu2U atau kuarsa, ini pasir, pasir laut. Nah, kira-kira susunannya seperti ini. Ini kubus, ini kubus, ini kubus, dan ini macam apa ya? Macam tabung, tapi tidak bulat gitu ya. Atau bersegi 6. Ini hanya ilustrasi dari kita gitu. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bentuk kisi itu akan menentukan bentuk partikel zat padat yang bisa kita ambil. Ada pertanyaannya misalnya bagaimana Pak membedakan ya kalau satu kisi kristal itu sama-sama kubus. Ya. Ini contoh ini. Kubus Fe dengan Al itu beda adik-adik. Ya. Kalau kubus Fe itu posisi titik isi atau posisi atom itu cuma ada di sudut-sudut aja. Tapi kubusnya aluminium selain di sudut ada di tengah-tengah sisi. Tapi tidak ada di tengah kubus. Tapi kalau Fe ada di tengah kubus. Beruntungnya skala X-ray atau XRT bisa mendeteksi ini. Jadi dia bisa mendeteksi posisi titik isi. Kalau ada titik kan ada penghubung ya, ada penghubung antara titik namanya garis kisi. Jadi kalau di Al ada penghubung garis yang di sisi. Tapi kalau di Fe cuma ada yang diagonal, sudut ke sudut karena dia terhubung dengan atom yang ada di tengah. Jadi adik-adik nanti kalau punya data X-ray, adik-adik itu bisa mendapati tulisan di data X-ray atom kan X-ray nggak bisa tahu ya itu atomnya apa, tapi cuma bilang eh, kisi kristalnya atau kristalatiknya BCC, itu artinya cubic body center atau body center cubic. Jadi singkatannya BCC, berarti kubus, kemudian ada atom di tengah. Kalau FCC, cubic face center. Jadi ada atom di face, di muka, di sisi dari kubus, di tengah. Center tengah, face di sisi, kemudian bentuknya kubus. Kalau TI atau seng itu heksagonal ya, bentuknya macam tabung tapi tidak bulat. Nah, jadi nanti kalau dapat data X-ray adik-adik, jangan cuma melihat grafik ini ya, grafik spektra, cuma sekedar tahu, oh ini Fe2O3, Fe3O4. Bacalah lebih mendalam. Kalau muncul tulisan BCC, ya berarti kamu bisa membayangkan kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau FCC itu seperti ini. Dan seterusnya. Lalu bagaimana Pak? Ini kan sama-sama kubus BCC. Ya, BCC. Bagaimana saya bisa tahu ini Fe, ini vanadium, ini niobium, atau kromium? Jadi adik-adik, selain bentuknya sama atau posisi atomnya sama, ada pembeda lain, namanya jarak antar garis kisi. Jadi panjang garis kisi ini beda-beda. Fe mungkin yang ukuran atomnya lebih kecil daripada kromium, maka kubusnya lebih kecil, lebih cilik gitu ya. Sedangkan kromium ukuran kubusnya lebih besar. Bagaimana Pak cara dia bedakan? Nah, cara dia bedakan adalah
jarak antar kisinya beda. Nah, di mana nanti munculnya di data X-ray, Pak? Di sudut 2 theta. Mungkin satu spektra kalau Fe itu muncul di 28 28 di 2 theta 28, lalu kisi selanjutnya muncul di 34. Tapi CR bisa jadi pertama 28, kisi selanjutnya muncul di 32 mungkin. Nah, itu yang dimaksud jarak antar kisi. Karena ukurannya beda, berarti jarak antara kisi ini dengan kisi di sampingnya, atau kisi di kirinya, atau di bawahnya, atau di atasnya, di belakangnya, di depannya, itu juga akan beda kalau kita ukur. Ya. Jadi begitulah cara instrumen membedakan wujud dari zat padat. Nah, eh, bentuk partikel, kemudian susunan atom dalam partikel, itu bisa menghasilkan sebuah perbedaan properti dari partikel zat padat tersebut. Di antaranya yang teramati perbedaan difraktogram, ya. Sudut 2 tetanya itu beda-beda. Jadi beda senyawa kimia beda. Tidak ada 2 senyawa kimia yang benar-benar memiliki sudut difraktogram yang identik sama. Tidak ada, ya. Mesti ada sedikit yang beda. Beda atom, beda kemampuan menarik, ya jaraknya akan beda, paling tidak seperti itu. Belum lagi yang bedanya nyata, ya, seperti beda posisi atom, BCC, FCC, heksagonal. Ini udah pasti real sekali bedanya, gitu ya. Jadi itu ya dia, ada 3 ikatan kimia yang bisa dipertimbangkan untuk dipelajari sifat kimia zat padat. Ada satu yang tidak, namanya ikatan koordinasi. Dalam hal ini bisa sering disebut dengan senyawa kompleks. Nah, dalam kimia itu sering disebut dengan atom, susunan atom disebut senyawa. Tapi kadang-kadang adik-adik pernah mendengar istilah molekul. Ya, molekul itu bawaan dari kata atau frasa mol, perbandingan. Jadi molekul itu adik-adik, itu sebutan ketika dia berada dalam larutan. Ya. Kalau kamu menyebut molekul NaCl, maka kamu sedang membayangkan NaCl yang larut dalam air. Jadi, jangan pernah menyebut molekul NaCl kalau yang sedang kalian tatap itu wujudnya padat. Ya, jadi kira-kira beda senyawa dan molekul secara kimiawi itu seperti itu. Nah, molekul itu perbandingan, makanya di dalam larutan Na hanya dengan Cl, tidak ada Na dengan 2 Cl. Tapi begitu zat padat yang tidak mempertimbangkan molekul, 1 molekul Na bisa berikatan dengan 4 molekul zat padat, bahkan bisa lebih. Nah, kemudian ditanyakan kenapa koordinasi nggak masuk, Pak? Dia kan ada zat padat juga. Saya pernah lihat zat warna misalnya. Zat warna FeH2O 2 kali, amonia 4 kali. Itu Pak warnanya itu orange. Dan itu serbuk zat padat. Bisa kita lihat. Wujud padatnya nyata. Bisa diaplikasikan dalam cat. Dia masih padat, Pak. Benar. Tetapi ada 2 kelemahan. Yang namanya zat padat adik-adik, ya dia harus stabil gitu. Kalau tidak stabil, tidak bisa kita bilang itu zat padat gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya padat itu, sifat padatnya itu harus bisa bertahan paling tidak dalam kondisi normal. Senyawa kompleks adik-adik dalam situasi normal, tekanan atau ideal, 1 atm 25 derajat Celcius, kalau kamu masukkan dia ke dalam air,
itu dia bisa larut dengan sangat sempurna. Walaupun sudah konsentrasi tinggi, kalian masukkan dalam air. Langsung larut ya. Eh, Kemudian dia itu kan perubahan kondisi lingkungan sedikit aja, dia itu bisa berubah. Senyawa kompleks hanya dengan misal ada senyawa kompleks itu yang kita apa ya, kita simpan saja, kita tidak kita apa-apain, dia bisa berubah warna. Kalau sudah berubah warna ada ikatan yang berubah. Jadi disebutlah kestabilan dia rendah sekali. Belum lagi berbicara kestabilan terhadap suhu dan tekanan ya. Hanya dengan kita simpan saja, ada zat warna itu yang bisa terdegradasi dengan sendiri. Berbeda dengan garam ya adik. Kita bisa menemukan garam dari zaman dahulu kala sampai hari ini yang penemuan-penemuan purba, kita masih bisa menemukan garam itu. Jadi dia kestabilannya tinggi. Kemudian garam itu larut, tapi D kan, 1 sendok larut. Coba tambahin 3 sendok dalam air. Nggak larut lagi dia. Maka dikatakanlah bahwa koordinasi itu tidak dipertimbangkan sebagai sebuah zat padat dalam ilmu kimia. Karena zat padat itu kan aplikasi besarnya 3 ya adik-adik ya. Sorben, sensor, katalis. Senyawa kompleks tidak ada satupun yang bisa kita manfaatkan sebagai adsorben, tidak bisa kita manfaatkan sebagai sensor, tidak bisa kita manfaatkan sebagai katalis. Larut dia. Nah, itulah yang menjadikan pertimbangan bahwa dia tidak bisa kita implementasikan. Ini kira-kira kristal, makanya kalau zat padat itu tidak boleh bersifat molekul, maka kristal itu tidak disebut sebagai molekul. Nah, ikatan eh, apa ya? Ikatan di dalam molekul. Nah, jadi bisa di dalam zat padat itu ya dia ikatan itu bisa dipelajari dengan konsep hibridisasi. Hibridisasi itu gabungan sub apa ya? Subkonfigurasi ya. S, P, D, F itu bergabung. Kemudian ada yang model orbital molekul. Ya, orbital molekul artinya orbital rendah, orbital tinggi. Jadi ikatannya itu gara-gara ada tarik-menarik atau tolak-menolak antara orbital di bawah dengan di atas. Kalau hibridisasi itu eh, subkonfigurasi ya, seperti SPDF itu bergabung ya, tertarik satu sama lain, lalu dia berjumpa dengan suborbital dari atom yang lain, lalu dia bergabung. Seperti kita ikat antara tali dengan tali menjadi satu ya. Nah, jadi ini di dalam molekul ini ikatannya seperti ini. Ikatan seperti ini yang bisa kita lihat di kovalen, logam, ya, koordinasi. Tapi hibridisasi, kemudian orbital molekul, itu kan tidak pernah adik-adik ya. Ikatan ionik itu ada disuruh gambarkan. Coba adik-adik gambarkan ilustrasi bagaimana ikatan ionik. Tidak ada adik-adik. Ya. Dia cuma ada Na plus Cl minus, kemudian kita taruh garis atau titik-titik gitu. Hanya seperti itu. Tapi kalau kovalen ada hibridisasi, ada yang model orbital molekul. Ya. Saya lupa bawa penggambar juga ya. Semoga ada note di sini yang bisa saya ilustrasikan. Ini hibridisasi ya, Dek. Saya gambarin lah kira-kira ilustrasi hibridisasi. Kebalik ini harusnya S yang sebelah kiri ya.
Bayangkan aja seperti ini misalnya. Ini ada elektron satu, ini elektron satu. Yang namanya hibridisasi adik-adik. Jadi mereka kan bertemu di berdua, lalu bergabung menjadi satu. Itu maksud hibridisasi. Ya, nah, makanya namanya hybrid. Hybrid itu gabungan. Jadi ini dengan ini. Kalau ini kan kelihatan ini misalnya punya Na. Bukan Na ya. C misalnya, ini C. Ini H misalnya. Ini suborbitalnya C, ini suborbital H. Ketika membentuk ikatan hanya ada satu suborbital. Apa ini dan ini bergabung jadi satu gitu. Itu namanya hibridisasi. Ya. Lalu kalau orbital molekul kira-kira ya, kira-kira orbital molekul itu kita gambarinnya seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip hibridisasi juga. Di sini karbon, di sini hidrogen. Anggap aja dan ada 4 hidrogen ya misalnya. Nah, jadi atom karbon ini orbitalnya itu ada satu awalnya kulit terluar, tiba-tiba dia terpecah menjadi dua. Ini namanya T2G misalnya, T2G. Kemudian di sini EG. Nah, ini namanya anti ikatan, ya. Ini ikatan. Jadi ada dua orbital yang dihasilkan oleh C. Kemudian atom H itu akan mengisikan elektronnya di orbital ikatan. Ya, di sini, di sini, di sini. Harapannya ini akan menjadi nilainya, negatif. Ini akan menjadi nilainya positif. Kenapa? Ya karena tidak ada elektron di sini. Lalu terjadilah tarik-menarik ini. Inilah ilustrasi kuat tidak kuatnya sebuah ikatan. Ya. Nah, maaf adik, saya salah. Ini bermuatan relatif sama, ya. Muatan orbital itu kan sama ya. Jadi muatan orbital itu digambarkan sebagai positif dan positif. Semakin jarak, semakin jarak antar orbital ini yang terpecah, maka ikatannya makin kuat. Kenapa? Tolak menolak antara positif dan positif itu minimal. Jadi elektron ini dengan mudah bisa masuk ke sini, ya, karena ada ini, ya, ada muatan positif di dalam orbital molekulnya. Sehingga dia tidak terganggu untuk orbital di atas karena jauh gitu ya. Di sini posisi tidak ada ikatannya. Kenapa dibuat dua seperti ini? Kalau hibridisasi menganggap awalnya dua suborbital bergabung jadi satu. Berarti setengah-setengah milik dua atom. Nah, tapi kalau konsep orbital molekul, dia bilang begini, orbital itu tetap dua, walaupun mereka sudah bergabung. Ya, tetap dua, nggak boleh berkurang. Kalau berkurang nanti secara molekul, mol itu menjadi salah. Orbital tidak bisa tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Jadi digambarkanlah sebagai satu suborbital terisi elektron, satu tidak terisi. Jadi dua ini di dalam molekul ini enak sekali deh kita jelaskan. Ya, yang satu hibridisasi, satu orbital molekul. Tapi tidak ada penjelasan untuk model ikatan ionik. Ya, tidak ada tuh gambar-gambar kayak gini. Ya simpel aja. Na plus Cl minus. Coba ilustrasikan ikatan ionik yang nggak ada yang gini aja gitu. Ya, jadi tidak ada teori ikatannya nih. Positif negatif aja. Nah, di antara yang punya teori ikatan ini hanya kovalen dan logam lah yang
punya ciri zat padat karena koordinasi lemah dalam urusan kestabilan. Ionik, walaupun tidak ada teori ikatannya, tapi dia memiliki ciri kristal, ya, tidak mudah larut dan dia stabil. Nah, walaupun molekul apa ya, dia apa ya istilahnya ya, walaupun ini bisa bilang sama-sama molekul ya, molekul ionik, molekul kovalen, molekul koordinasi ya. Kalau yang dibilang apa ya ikatan dalam molekul itu hanya bisa dijelaskan dengan dua teori ikatan, maka ionik ini kan tidak bisa dibilang dia molekul. Kenapa? Teori ikatannya itu tidak jelas ya. Nah, tetapi dia memilih ciri kristal. Ya, makanya kristal dan molekul itu tidak boleh disamakan. Ya, kristal dan molekul itu tidak bisa kita samakan. Karena apa? Molekul identik dengan ikatan yang bisa dijelaskan dengan dua teori ini, ya. Sedangkan ionik tidak bisa dijelaskan dengan dua teori ini, tetapi kristal itu dia wujud padat yang harus stabil dan tidak mudah larut. Itu ada di kovalen, ada di logam, ada di kristal. Maka fix dikatakan kristal tidak sama dengan molekul. Ya. Kalau dia padat, adik-adik, strukturnya rapi, bertahan, tidak mudah larut, kalian sebutin aja dia itu kristal. Pak, kalau strukturnya nggak rapi, susunannya asal-asalan, sebut amorfus. Jangan sebut molekul. Ya. Nah, itu kalau mau eh, penyebutan kita itu akurat. Nah, makanya molekul itu hanya ada di dalam posisi liquid atau larutan saja. Dan ionik pada akhirnya, walaupun dia berada dalam larutan, bisa berada dalam larutan dan liquid gitu ya, tapi dia tidak bisa disebut molekul juga. Ini gara-gara ini tidak bisa dijelaskan dengan dua teori. Cuman begini, akhirnya karena tidak ada yang menjelaskan lagi detail ini, ya kita bisa suka-suka menyebutnya. Bisa menyebut molekul NaCl, bisa aja. Molekul ini, molekul itu gitu ya. Padahal harusnya senyawa NaCl begitu ya. Molekul CH4, nah itu boleh. Tapi kalau secara harfiahnya itu seperti ini. Jadi yang kesimpulan ingin disampaikan di slide yang ini, kristal beda dengan molekul. Maka adik-adik dalam dunia zat padat, jangan pernah menyebut molekul lagi, walaupun kalian sedang membahas pada level ikatan kimianya. Tapi sebutlah dengan istilah kristal atau amorfus. Atau paling tidak, ya senyawa. Cuman senyawa kan skalanya kecil. Tapi kalau udah skala besar, biasa kita sebut dengan partikel aja. Nah ini sifat-sifat suatu zat padat. Pertama dia kristal. Ya, mesti kristal. Jadi ada yang amorfus, Pak. Ya benar, tapi amorfus itu bila kita prepare, dia bisa berubah menjadi kristal. Kita ambil tanah liat, itu masih amorfus. Begitu kita furnace pada suhu 900 derajat Celcius akan berubah menjadi zeolit. Dan itu wujudnya kristal. Jadi dia bisa dibilang kristal. Kristal dan tak boleh ada ciri molekul. Seperti kristal FeH2O 6 kali. Bisa apa ya? Wujudnya itu padat, tetapi sifatnya molekul karena mudah larut. Jadi itu kristal yang ada ciri molekulnya. Jadi yang kita pengen di zat padat, kristal padat dan rapi susunannya, tapi tidak ada ciri molekul. Kemudian semua logam dan ikatan ionik. Kalau senyawa itu ikatannya sudah ionik dan dia ikatannya logam, udah pasti zat padat. Ya. Kemudian ikatannya kovalen, tapi tidak boleh ciri molekul. Minyak misalnya.
ya kan? Atau propana, N-heksana itu tidak bisa dibilang sebagai zat padat. Karena apa? Dia masih mencirikan molekul. Makanya disebut sebagian kecil amorfus dan polimer anorganik padat. Nah, ini masuk dalam kategori zat padat. Biasanya ini arang. Arang ini masuk kategori zat padat. Arang itu kan kita masukkan dalam air, nggak larut ya. Makanya amorfus ini masuk dalam kategori kristal. Kemudian wujudnya padat, bukan cair, bukan gas, tapi tidak masuk kimia zat padat itu cuma 3. Yang pertama, semua senyawa koordinasi karena dia tidak stabil. Yang kedua, wujudnya tidak kristal, amorfus seperti itu, tapi sebagian kecil masuk kategori zat padat. Kemudian hampir semua polimer, kecuali polimer anorganik. Ya, glukosa itu pati itu polimer, protein itu polimer. Ya, kalau polimer anorganik contohnya kaca, silika. Kaca itu kan polimer itu ya dia, itu anorganik, jadi bisa dikatakan sebagai zat padat. Jadi kalau suatu saat mau mensintesis, ya, ya berarti ikatannya itu logam, ionik, kovalen. Kalau kovalen dan koordinasi, maka pastikan dia stabil wujud padatnya, tidak mudah larut atau tidak mudah terdegradasi. Kemudian boleh sebagian kecil polimer, tapi harus ada atom anorganik di dalamnya, atau dia strukturnya tidak rapi, amorfus, ya, sebagian kecil dari amorfus, tapi dia juga harus stabil. Nah, ini kira-kira secara sifat ya yang membedakan antara molekul versus kristal. Ya pertama mereka sama-sama bisa senyawa kimia ya. Molekul itu bisa senyawa kimia, kristal juga bisa senyawa kimia gitu. Itu kemiripannya. Tapi molekul itu mudah dijadikan kristal. Contoh H2O cair. Bisa kita jadikan kristal es. Nah, tapi kristal itu sulit dijadikan molekul. Contoh adik-adik, Fe, besi murni, itu jadiin molekul itu susah. NaCl kita jadikan molekul itu susah. SiO2 itu sulit. Nah, kalau sesuatu itu sulit kita ubah jadi molekul, maka dia bukan molekul. Nah, jadi dia bisa dengan meyakinkan kita sebut, oh ini kristal. Tapi ada kristal yang itu dari molekul mudah kita jadikan kristal. Nah, itu bukan kristal dalam dunia zat padat. H2O cair deh ya, jadiin es. Mati listrik sebentar, jadi cair lagi gitu. Nah, jadi kira-kira perbedaan sifat molekul dan kristal itu seperti itu. Jadi yang kita harapkan kristal itu adalah kristal yang sulit berubah menjadi molekul. Cairan dan gas sudah pasti molekul ya. Kristal memiliki titik didih yang sangat tinggi. Garam dapur adik-adik, kalau kamu panaskan pada suhu 1000 derajat Celcius pun, dia masih aman. Tapi kristal air 100 derajat udah jadi gas. Nah, ini kalau yang dalam dunia polimer ya. Jadi polimer jangan hanya membayangkan organik, anorganik itu banyak. Al2O3 ya, eh, dia itu aluminium itu kan dalam dunia zeolit atau MCM itu bisa punya ikatan yang tak kunjung ada batasnya gitu ya. Jadi dia bisa urutan ALO terus menerus atau SiO terus menerus kayak kaca. Nah, itu golongan polimer dan mereka stabil. Kemudian ada beberapa struktur deh yang dia punya bahasanya apa ya? Polimorf. Struktur kristalnya itu tidak sama. Padahal senyawanya sama. Contoh Al2O3. Ada yang kristal alumina, tapi ada kristal korundum. Jadi secara susunan atom dalam strukturnya itu ada sedikit perbedaan. Besi juga begitu, ada alfa Fi, beta Fi, dan gamma Fi ya.
Itu juga bisa kita amati di data X-ray, tapi itu jarang orang perhatikan sampai ke sana karena memang ya properti ini tidak banyak berpengaruh atau tidak banyak memberi informasi ya dalam aplikasi zat padat ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ikatan seperti apa yang ada di dalam zat padat. Ya, bayangkan aja tidak koordinasi. Asalkan kok bukan koordinasi, yaitu zat padat. Kemudian yang kedua, wujud dalam keadaan ideal, dia padat. Kemudian ada sebagian amorf dan polimer yang bisa masuk dalam kategori zat padat. Jadi tiga itu aja yang adik-adik ingat ya. Yang pertama bukan koordinasi, walaupun padat, walaupun larutan. Kemudian yang kedua ionik, kovalen, logam. Asalkan dalam kondisi ideal wujudnya padat. Kemudian yang ketiga, sebagian kecil amorf, sebagian kecil polimer. Sudah, itu aja. Jadi itulah nanti subjek-subjek yang akan kita pelajari dalam zat padat. Nah, ini kira-kira ketika nanti implementatif ya dalam subjek zat padat kita, zat padat anorganik umumnya stabil. Ya, oksida logam, logam murni, ya itu deh zat padat anorganik, stabil sekali itu. Oksida logam itu kan batu kapur, kamu rendam dalam air berhari-hari, berbulan-bulan juga tidak mudah larut gitu ya. Kemudian karena dia sangat stabil untuk mereaksikan zat padat, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, Anda butuh senyawa yang reaktif sekali. Ya, gas yang sangat korosif baru bisa mereaksikan permukaan zat padat. Atau paling tidak, tempatkan dulu zat padat itu di dalam air. Lalu pereaksinya itu yang mudah larut dalam air. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memodifikasi permukaan zat padat ya. Seperti misalnya, ini misalnya, adik-adik bayangkan permukaan eh, permukaan apa ya kita bilang nih? Permukaan gelatin misalnya. Kan di atas permukaan ini misalnya dia ada gugus fungsi CuOH. Ini kalau zat padat ini mau kita pakai sebagai katalis, ini kurang reaktif. CuOH ini kurang reaktif adik-adik. Kita bisa mengubahnya. Mengubah misalnya menjadikan CuOR, menjadikan dia ester. R ini kan senyawa organik ya. Bisa benzen, CH3, atau macam-macam lah itu ya. Nah, mereaksikannya dalam kondisi zat padat itu sulit. Jadi ambil gelatin ini dulu, masukin ke dalam air. Dia tidak larut, tetapi kita bisa menambahkan reaksi nanti akan mengubah ini menjadi CuOR. Ya. Jadi yang dilarutkan hanya reaksi saja, yang dia yang memang stabil tidak larut, tidak apa-apa, tapi letakin dalam air. Memodifikasi permukaan arang, memodifikasi permukaan zeolit, memodifikasi permukaan ampas tebu, serabut kelapa. Tidak bisa kamu lakukan dalam padat, adik-adik. Jadi caranya apa? Tempatkan dulu mereka dalam air, lalu tambahkan reaksinya dalam air. Nanti permukaan ini bisa dimodifikasi atau bisa bereaksi. Jadi terjadi perubahan gugus fungsi istilahnya ya. Pada permukaan zat padat, itu bisa meningkatkan kinerja zat padat. Lalu ada interaksi fisika dan juga kimia. Kalau tadi yang reaksi di permukaan zat padat dalam air itu namanya interaksi kimia. Kemudian ada juga interaksi fisika.
Jadi kalau zat padat kamu tempatkan dalam air, maka dia punya kemampuan untuk menarik partikel-partikel halus di dalam air, apakah yang terlarut atau yang tidak terlarut, ya. Jadi dia bisa menarik, boleh dengan gugus fungsi. Gugus fungsi kan bisa bermuatan negatif. Zat terlarut ada yang bermuatan positif. Atau dengan pori yang ada di permukaan. Jadi ada gaya van der Waals di sana yang bisa bermuatan positif atau negatif, sehingga partikel yang bermuatan berlawanan akan tertarik ke permukaan. Maka zat padat itu bisa kita pakai untuk mengadsorpsi sesuatu. Dan ternyata katalisis dan sensorik itu kan berawal dari adsorpsi dulu. Kita mengukur pH dalam larutan. Sebenarnya permukaan sensor itu akan menarik muatan pH, nempel ke permukaan sensor. Itu namanya proses adsorpsi. Lalu baru dibaca. Reaksi dalam wujud zat padat itu sulit atau paling tidak lambat. Kalaupun mau dibuat, itu terjadi pada suhu tinggi. Misal di pabrik peleburan aluminium yang ada di Batu Bara di Sumatera Utara, itu mereka mereaksikan Al2O3 dengan karbon. Kira-kira reaksinya seperti ini. Al2O3 tambah karbon. Produknya kayak gini, Dek. Al murni, ya, solid, tambah CO, bisa juga tambah CO2. Bilang aja lah ini 2C misalnya. Ini 2L. Ya. Nah, ini padat. Karbon ini padat, adik-adik. Karbon amor. Al2O3 itu macam tanah. Wujudnya kuning. Itu juga solid. Mereaksikan kedua ini secara teoritis bisa. Kira-kira reaksinya seperti ini, adik. Al murni, CO, dan CO2. Tetapi itu kalau kamu campurkan arang dengan alumina, kita aduk, kita taruh di atas meja, itu kita tunggu 5 tahun juga belum selesai reaksinya. Bahkan kita tunggu 30 tahun belum tentu selesai. Bagaimana supaya antar zat padat ini bisa terjadi? Kita panaskan. Pada akhirnya, sampai paling tidak salah satunya itu menjadi cair. Contoh, dipanaskan pada suhu 2000 derajat Celcius. Ini kan tinggi sekali nih, 2000 derajat Celcius. Makanya industri peleburan logam, dia bahkan butuh pembangkit listrik sendiri. Jadi peleburan aluminium di Sumatera Utara harus dibangun namanya PLTA Sigura-gura dengan 6 turbin. Jadi itu sungai dari Danau Toba dibendung, kemudian difokuskan aliran air, di turbin menghasilkan listrik. Itu dipakai untuk meleburin logam. Karena apa? Satu tungku peleburan itu butuh suhu 2000 derajat Celcius lebih. Karena supaya Al2O3-nya larut, kemudian baru bereaksi dengan karbon, baru menghasilkan Al murni. Maka dikatakan reaksi kimia wujud zat padat itu sulit dan lambat. Kalaupun mau terjadi, minimal panaskanlah. Salah satunya itu menjadi cair, baru bisa bereaksi. Ini contohnya, ya. Contoh yang kita jelaskan tadi bisa dipanaskan pada suhu tinggi sekali sehingga dia menjadi reaktif atau salah satu reaktan yang menjadi cair, atau masukkan dia dalam air, ya, masukkan dalam air, salah satu pereaksinya itu harus larut. Nah, itu paling tidak itu cara untuk membuat reaksi si zat padat itu bisa terjadi, ya.
Kemudian zat padat anorganik umumnya stabil. Ya. Butuh zat padat yang sangat reaktif untuk bereaksi atau ditempatkan di media yang memperkecil partikel seperti air. Itu yang sama kayak yang tadi ya. Dia sangat stabil, masukkan dalam air sehingga reaksinya itu mudah untuk kontak dengan permukaan zat padat. Lalu reaksi itu bisa terjadi. Kemudian ada interaksi fisika. Jadi hampir semua zat padat itu bukan hampir ya, bisa dikatakan semua zat padat itu punya kemampuan adsorpsi. Jadi partikel yang ada di sekitarannya bisa menempel di permukaan zat padat baik di gugus fungsi atau di pori-pori lubang-lubang yang ada di permukaan. Nah, kemudian karena dia bisa mengabsorpsi, maka bisa mungkin kita gunakan sebagai katalis. Ada dua senyawa yang tidak mudah bereaksi, biarkan diabsorpsi oleh zat padat, lalu menempel pada permukaan zat padat, lalu menurunkan energi aktivasi, reaksi bisa terjadi. Atau sebagai sensor, kita mau mendeteksi berapa banyak partikel-partikel merah yang ada di dalam larutan, lalu ketika dia menempel, ada listrik yang dihasilkan dari interaksi fisika, diukur oleh digital. Karena beda partikel terlarut, beda listrik yang dihasilkan ketika menempel ke permukaan zat padat. Maka dia bisa dijadikan sebagai sensor. Nah, jadi kira-kira begitulah dia. Zat padat ini dia punya properti unik tersendiri, tidak sesimpel atau selazim yang kita pelajari pada kimia-kimia umum. Reaksi-reaksi kimia yang adik-adik pelajari sejak SMP sampai kuliah itu kebanyakan membahas reaksi yang berlangsung di dalam larutan atau di dalam liquid. Zat padat itu berbeda. Konsep absorpsi, ya, katalisis dan sensorik yang ada di permukaan zat padat itu unik, sehingga pada akhirnya di dalam anorganik itu ada bab tersendiri yang mempelajari solid state namanya, ya, atau chemical solid state, kimia zat padat. Kenapa? Karena di sini ada beberapa tinjauan yang sedikit berbeda dengan kimia umumnya yang sering kita pelajari dalam fase larutan. Ada beberapa senyawa kimia yang tidak mudah kita larutkan. Jadi gimana Pak? Sulit kita larutkan dia itu. Akhirnya kita tidak bisa mereaksikan dia. Tenang, ada caranya. Ya, ada triknya tersendiri. Makanya ada mata kuliah ya kimia zat padat. Kalau adik-adik perhatikan sebenarnya kalau kita tidak mempelajari zat padat, ya maka dunia ini, teknologi di dunia ini sedikit sekali. Hampir semua teknologi yang kita pakai hari ini, yang kita ada di sekitaran kita, itu adalah teknologi dari zat padat ya, bukan teknologi dari kimia umum yang sering kita pelajari itu. Oke, Dede, saya kira itu sekilas terkait bagaimana konsep ikatan kimia dan reaksi kimia serta properti atau sifat fisika kimia yang ada pada zat padat. Nah, ini pemahaman ini nanti akan kita gunakan ke depannya dalam mempelajari zat padat ya, baik untuk tujuan pengetahuan maupun tujuan riset atau penelitian adik-adik mahasiswa sekalian. Baik adik-adik, itu materinya. Masih ada waktu nih bagi kita untuk saling berdiskusi, terutama ini yang misalnya ini mau skripsi atau merencana proposal riset kimia zat padat ini, ada kesempatan bagi kalian untuk berdiskusi atau bertanya. Saya persilakan adik-adik jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik, ada satu yang raise hand, ada Mbak Sania Bulan Surahma dari Kimia UIN Sultan Taha Jambi. Silakan, Mbak. Baik Bapak, izin bertanya sebelumnya. Tadi kan Bapak ada ngejelasin bahwasannya pada zat padat itu bagian permukaannya yang akan bereaksi dengan zat lain. Nah, pas bilangan subkulitnya itu Pak, apakah itu harus keadaan stabil? Tapi apabila keadaannya tuh nggak stabil Pak, ada kan kalau satu elektronnya kayak 7 atau berapa gitu Pak, nggak stabil. Apakah akan terbentuk zat padat itu Pak, atau seperti apa? Baik, Mbak Sania ya. Yang kita bahas tadi yang di teori ikatan, misalnya ada ikatan kovalen misalnya tadi ya, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam ya, ada ikatan ionik. Nah, yang kita bahas yang di awal tadi itu adalah ikatan yang terjadi di internal zat padat itu. Kenapa kita mempelajari ikatan itu? Kita memprediksikan sebelum dia menjadi zat padat, berarti kira-kira proses pembentukan zat padat dari zat padat itu kan sebuah senyawa kimia juga ya. Artinya dia terbentuk dari hasil reaksi dua buah reaktan yang lain. Nah, ya jika di dalamnya itu terjadi yang ada itu ikatan kovalen, maka reaksi pembentukan zat padat itu melalui ikatan kovalen. Nah, karena adik-adik sekalian, zat padat yang kita lihat pada hari ini itu bisa jadi dulunya dia itu adalah senyawa kimia yang lain. Bisa jadi wujudnya itu liquid, gas, atau macam-macam. Misalnya grafit lah kita bilang. Grafit itu kan itu dihasilkan dari karbon-karbon. Dari karbon itu kan asal muasalnya tumbuhan ya. Atau dari gas dari CO2. Nah, tapi proses pembentukan zat padat itu kebanyakan tidak berada dalam kondisi ideal. Pembentukan oksida logam adik-adik, pembentukan karbon yang ada di bumi, pembentukan material-material tambang, itu banyak terjadi di bawah permukaan bumi, di mana di sana tekanan dan temperaturnya tinggi. Sehingga sebenarnya pembentukan zat padat itu sudah melalui tahapan ya fase dia itu bukan padat, liquid ya, liquid eh, atau cair seperti itu, cair atau larutan seperti itu. Nah, dia membentuk zat padat. Konsep zat padat yang kita jelaskan di sini, kalau dia kondisi ideal dari cair atau larutan ke zat padat itu sulit. Tapi kalau kondisi non ideal seperti di bawah tekanan atau temperatur tinggi yang ada di alam ya sekalian, itu menjadi mungkin untuk terjadi. Nah, jadi kita memahami bagaimana konsep ikatan yang ada di internal zat padat itu. Dan untuk membentuk zat padat itu butuh kondisi di luar ideal. Nah, lalu bagaimana Pak? Artinya kalau kita mau memodifikasi zat padat itu, apakah kita memerlukan kondisi non ideal itu lagi? Artinya pada suhu tinggi, pada temperatur tinggi? Ya. Kalau mau mereaksikan keseluruhan zat padat, ya supaya berlangsung lagi misalnya semacam ikatan kovalen, ikatan logam atau model reaksi orbital molekul, hibridisasi. Ya benar. Kita butuh kondisi yang tidak ideal lagi. Seperti tadi ya, peleburan aluminium, reaksi kimianya kan ada dijelaskan di bawah tadi. Eh, itu butuh listrik, macam kita ngaliri listrik untuk masyarakat di rumah-rumah di satu provinsi. Segitulah butuh listriknya. Tetapi memungkinkan nggak bagi kita untuk mereaksikan zat padat, tapi tidak perlu kondisi non ideal. Supaya apa? Kita di laboratorium atau secara kos itu bisa kita tekan atau di laboratorium mungkin untuk kita lakukan tanpa harus meleburkan dia. Nah, setelah dipelajari ternyata itu mungkin, tapi paling tidak dua-duanya itu tidak boleh zat padat adik-adik. Ya, nggak boleh padat dua-duanya, nggak mau dia bereaksi. Jadi kita apa istilahnya kita larutkanlah salah satu
Salah satunya dilarutkan dalam air, zat padat itu tetap dalam posisi padat di air. Tetapi permukaan zat padat itu dia bermuatan, sehingga mungkin terjadi protonisasi atau deprotonisasi di permukaan. Nah, mereaksikan zat padat dalam kondisi ideal itu hanya mungkin dilakukan di permukaan saja. Mekanisme reaksinya bagaimana? Ya berarti dia mekanisme kalau nggak ionik ya kovalen begitu ya. Kalau nggak ionik dan kovalen begitu. Tapi hanya di permukaan aja. Tetapi kalau konsep ikatan keseluruhan yang ada di internal zat padat itu tidak bisa kalau kita reaksikan hanya dalam kondisi ideal. Kalau dia sudah kondisi non ideal, maka kan suasananya sudah menjadi seperti zat cair dengan zat cair, ya, atau larutan dengan larutan. Yaitu konsepnya sudah seperti kimia umum lagi. Dan bagaimana mekanisme reaksinya? Ya seperti mekanisme reaksi yang ada di senyawa-senyawa organik, ya. Kalau dia ikatannya kovalen, ya berarti mengikuti mekanisme ikatan ya seperti orbital molekul, ya seperti hibridisasi, ya. Tetapi kalau hanya di permukaan zat padat, kebanyakannya itu biasanya hanya substitusi saja. Yang mudah kita reaksikan pun di permukaan itu kalau dalam kondisi normal itu gugus fungsi yang organik, yang CuUH, ya, yang UH, hanya yang seperti itu. Kalau dia gugus fungsinya anorganik, paling tidak butuh sedikit temperatur, butuh sedikit perubahan pH supaya dia mau bisa bereaksi. Jadi secara konseptual sebenarnya yang awal dijelaskan tadi mekanisme reaksi itu, nah itu konsep pembentukan zat padat di luar non ideal. Tetapi kalau tadi yang terakhir itu modifikasi permukaan atau reaksi memungkinkan di permukaan, mungkin untuk kita lakukan dalam kondisi non ideal yang tidak terlalu banyak melibatkan mekanisme reaksi, tetapi hanya bisa di permukaan saja. Saya kira begitu Mbak Sania Bulan. Terima kasih Bapak. Oke, silahkan adik-adik yang lain jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tidak apa-apa, kita waktu masih lumayan tersedia ini. Jika ada yang ingin kalian sampaikan undang-undang atau apapun, ya silahkan disampaikan. Karena ini konsep ya, ikatan dalam zat padat. Mungkin besok-besok kita sudah mulai masuk dalam ya substansi aplikatif, modifikasi dan sebagainya gitu ya. Nggak ada, adik? Oke. Kalau tidak ada, berarti ya nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa kita diskusi lagi dalam pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ke depan, kita akan coba eh, melihat beberapa modifikasi dari zat padat atau wujud padatnya itu, sifat wujud zat padatnya itu yang menentukan sifat dan aplikasinya. Ya, nanti kita juga akan coba melihat bagaimana mengkombinasikan dua zat padat yang tadi ceritanya itu sulit kalau kita mau buat reaksi. Apakah ada cara lain ya untuk memodifikasi zat padat tanpa melibatkan reaksi? Nanti akan coba kita diskusi banyak. Pertemuan ke depan itu akan ada 2 materi. Kalau nggak selesai berarti untuk 2 pertemuan ya. Kita akan coba berdiskusi terkait bagaimana beda itu antara kristal dan amorf, ya. Itu secara senyawa kimia itu sama mereka. Nah, karbon grafit dengan intan atau arang dengan intan itu sama secara struktur kimianya, tapi susunan isinya yang berbeda. Nanti kita lihat di mana beda mereka gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana mengkombinasikan 1 atau 2 atau lebih
substansi zat padat. Itu materinya akan kita bahas terkait alloy dan senyawa antar logam. Ya, alloy dan senyawa antar logam. Nanti antara keempat mereka itu apa kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, adik-adik nanti silahkan adik kalau ada waktu dibaca-baca terkait kristal dan amorf, kemudian dibaca-baca lagi terkait alloy dan senyawa antar logam. Nah, itu untuk saat ini 4 hal itu yang sudah mungkin untuk dibuat atau disintesis atau dilakukan ya. Sehingga material zat padat hari ini tuh sudah sangat keren ya, sudah sangat mumpuni. Belum lagi kita masuk ke dalam dunia nanopartikel. Ya, ternyata di ukuran itu juga berpengaruh. Sehingga komputer yang dulu segede gedung sekarang jadi kecil ya. Handphone kita dulu yang seberat atau setebal kotak sekarang tipis dan ringan. Itu semua akibat dari teknologi rekayasa zat padat. Jadi kristal dan amorf, alloy dan senyawa antar logam, makro, mikro, dan nanopartikel itu semua hasil rekayasa dari zat padat. Oke, adik sekalian, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka kita bisa cukupkan perkuliahan kita sampai hari ini. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah berhadir pada perkuliahan kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.